Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham lagi di analisa teknikal dan pendermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini ya, 24 Mei 2021, hari yang nggak saya bilang bagus, nggak saya bilang buruk aja sih. Yang pasti hari ini masih IHSG masih volatile dan juga belum ada pergerakan yang signifikan lagi seperti kemarin ini. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang nggak tahu sih. Saya melihat ada tanda-tanda rebound harusnya, tapi nanti kita lihat dulu aja seperti itu. Pasti buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran bisa disampaikan aja di komen YouTube atau DM Instagram. Insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan selalu saya balas, dan setiap kritik dan saran yang bagus akan saya pertimbangkan seperti itu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham, like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja ya. Bisa klik like atau misalkan komen, mau komen lucu-lucuan, mau kritik saran atau tanya analisa dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus juga atau subscribe, tinggal pencet-pencet aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Nanti juga buat pertanyaan teman-teman tadi bisa saya jawab menggunakan netizen bertanya, Cuan-Cuan Saham menjawab dekat-dekat ini, seperti itu. Oke, seperti biasa kita akan langsung masuk aja. Kita mulai dari IHSG dulu yang arahnya masih ke bawah. Cuman kalau saya lihat sebenarnya dia udah deket sama support kuatnya, EMA 200 warna hitam ini. Kita lihat dari transaksi dan juga foreign flow, pergerakan asing. Hari ini transaksi 9 triliun, tidak terlalu besar ya, berkurang ya dibandingkan kemarin yang pernah 12-10 triliun lagi. Hari ini 9 triliun, seperti itu. Dengan pergerakan asing, hari ini asing net buy tidak terlalu besar, total 362 miliar net buy-nya asing, seperti itu. Dengan net buy terbesar dipegang oleh Bank BRI. Nah, ini cukup menarik ya. Bank BRI ada volume, ada akumulasi asing, naik 3% juga. Dia juga breakout resisten ya. Nanti jelas kita cek. Lalu Bank BCA dibeli asing juga. Tadi Bank BRI dibeli 200 miliar. Cukup besar, tapi tidak terlalu besar ya. Cukup lah. Untuk BCA juga 59 miliar. Lalu yang ketiga, TBIG yang masih terus konsisten diakumulasi oleh asing. Hari ini diakumulasi 33,8 miliar. Lalu ada Unilever, nanti kita cek deh. Yang sepertinya menarik, dia rebound naik 2,69% dengan akumulasi asing juga. Nanti kita cek. Untuk net sell yang pertama dipegang oleh Bank Mandiri, total 45,9 miliar. Lalu Pegas yang menurut saya sudah sampai support kuatnya atau target penurunannya, nanti kita cek juga, 44,9 miliar. Yang ketiga ada Bank BNI, net sell 40,8 miliar, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke beberapa saham pilihan, kita masuk dulu ke IHSG. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat juga IHSG ini tidak membuat new low ya. Low-nya kemarin tuh low-nya kan sampai 5742. Itu kembali ke sini lagi ke harga waktu margin call ya. Margin call di sini, terus waktu rebound sampai area sini juga 5740. Nih, dia rebound di sini. Lalu di sini dia rebound lagi. Kenapa? Karena ya memang ini support klasik. Dari harga sebelumnya dia rebound seperti itu. Dan hari ini pun dia tidak membuat low baru. Karena sebenarnya dia mulai di atas ya. Tadi openingnya pun IHSG pagi sempat dibuka hijau, tapi close-nya malah merah. Jadi candle-nya seperti ini. Dia minus 0,16% karena di bawah close-nya kemarin ya. Kalau misalkan dia bisa di atas close saja, walaupun candle merah, harusnya IHSG tetap plus seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini IHSG baru membuat base lagi, karena kalau misalkan kita lihat mungkin model turunnya dia tuh di sini ya. Di sini dia bikin base, lalu drop, lalu di sini dia bikin base, lalu drop. Nah, ini dia membuat base, tapi harapan saya IHSG bisa rebound ke atas. Kenapa? Karena yang pertama, dia udah dekat dengan support kuatnya dari support indikator ya. Ini ada EMA 200, itu support yang cukup kuat untuk IHSG. Ini IHSG cukup ngerespek ya, untuk jangka panjang pun juga bagus sekali EMA 200 ini. Dia bisa jadi support dan juga resisten yang kuat. Ketika di sini pun juga IHSG waktu kena EMA 200 ini dia nggak kuat breakout sekali ya. Harus turun dulu, walaupun waktu itu beritanya lockdown. Cuman kalau misalkan by technical ya, kita lihat dia kena EMA 200 lalu koreksi dulu.
dan setelah itu baru berhasil breakout dan rally. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat setelah dia IHSG ini breakout EMA 200, memang dia belum pernah meretest. Kalau misalkan selalu saya bilang kayak ketika suatu saham atau indeks itu breakout atau breakdown suatu level support atau resisten, itu alangkah lebih baik kalau di retest dulu seperti itu. Dan harapannya ini adalah retestnya EMA 200 karena dia belum retest sama sekali. Setelah dia breakout, nah dia akan naik tinggi ya. Belum ada retestnya dan sekarang dia udah deket sama EMA 200. Harapan saya adalah nanti dia bisa bikin base di sini, base yang kuat ya di support EMA 200 ini, lalu dia bisa rebound ke atas. Dilihat dari Bank BRI yang hari ini mulai diakumulasi asing lagi, harapannya sih skenario seperti itu. Cuma nanti kita lihat aja, yang pasti kalau banyak trader dan investor itu menggunakan EMA 200 itu untuk tren jangka panjang, dan ketika suatu indeks atau saham masih di atas EMA 200 itu masih masuk dalam kategori uptrend. Jadi sebenarnya untuk sekarang nih IHSG ini masih uptrend karena masih di atas EMA 200. Memang benar kalau kita pakai yang garis trend ini dia udah patah ya. Tapi kan untuk melihat tren kan bisa pakai menggunakan banyak cara. Contohnya salah satu moving average ini. Nah, kalau jangka panjang sebenarnya IHSG ini masih uptrend karena masih di atas moving average. Ya, harapan saya adalah IHSG ini tidak jebol EMA 200-nya, karena kalau menurut saya kalau dia jebol EMA 200 bakalan agak repot. Dia bisa turun agak dalam kalau misalkan jebol EMA 200 ya. Seperti EMA 200. Seperti itu. Mungkin bisa juga skenario seperti ini. Kalau misalkan dia mau bearish ya, kalau mau koreksi lebih dalam, dia bikin base lalu rebound meretest trennya ini yang garis warna hijau. Kan kemarin kan dia baru jebol ya, tapi belum ada retestnya. Jadi bikin base, habis itu retest, habis itu turun lebih dalam. Bisa seperti itu. Kalau enggak ya ada 3 skenario. Tadi yang pertama, ngeretest trennya ini, tren garis warna hijau ini. Yang kedua adalah dia bikin base lalu uptrend karena di sini dia akumulasi. Jadi koreksinya udah selesai, lalu dia lanjut ke atas. Membuat wave kelima mungkin ya. Misalkan ini wave ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini mau wave kelima. Dari teori Elliott wave ya, karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga indeks-indeks dunia itu udah pada all time high, cuman IHSG aja yang belum ya, seperti itu ya. Harapannya sih kalau saya pengennya kayak gitu ya. Jadi ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Nah, ini kita calon wave kelima, harapannya seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak terjadi ya udah, kita cuma bisa mengikuti pasar. Tuh, tadi udah 2 skenario ya. Kalau baru satu deh kalau misalkan di uptrend. Jadi dia bikin base, udah 2. Tadi yang pertama kan bikin base, lalu dia ngeretest tren warna hijau ini, lalu turun. Itu yang pertama. Yang kedua bikin base, terus kembali ke atas, membuat wave kelima. Itu yang kedua. Yang ketiga dia langsung bikin base, lalu jebol EMA 200, retest EMA 200, terus turun lebih dalam seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa saya bikin 2? Tadi kan artinya kan 2 skenario bearish sama, bukan bearish ya, saya kok nggak enak bilangnya kalau bearish gitu. 2 skenario koreksi sama 1 skenario bullish seperti itu. Jadi ya memang karena arahnya ke sana, kita ada di bawah tren dari garis hijau ini yang manual saya bikin ya. Cuman masih ada banyak yang menjaga. Ya harapannya sekarang itu sih kalau menurut saya, setidaknya IHSG jangan sampai jebol EMA 200. Dan kalau misalkan dia meretest EMA 200, ya itu harusnya bakalan lebih bagus. Karena ketika suatu resisten di retest itu bakalan lebih bagus. Seperti itu. Dan teorinya pun seperti itu. Ketika udah di breakout, ya harus ada retestnya biar lebih bagus seperti itu. Tuh, jadi untuk sekarang kita pakai support di EMA 200, MA ya, ini yang MA, moving average biasa, ini MA 200. Dia di harga di angka 5721. Cukup dekat, kemarin juga low-nya yang candle kemarin tuh 5742. Kita pakai support itu dulu 5721. Kalau resisten menurut saya di sini ya sekitar 5.800, ini sekarang bakalan jadi resisten. Kalau misalkan dia berhasil breakout, itu bakalan cakep, ada potensi dia kembali ke atas tidaknya untuk meretest garis trennya yang warna hijau ini. Kalau dia bisa jebol, bisa breakout 5850. Tapi kalau enggak ya dia bakalan berada di sini bikin base. Supportnya kena EMA 200, ini ya. Supportnya kena EMA 200.
resistennya kena area pink ini yang sebelumnya jadi support seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk dekat-dekat ini mungkin IHSG bakalan konsolidasi lagi, mungkin ya bisa 1 minggu mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Kalau tiba-tiba besok langsung breakout pun juga bisa juga ya, seperti itu. Yang pasti tugas kita sebagai trader adalah batasi resiko, punya trading plan, dan jaga modalnya. Kalau misalnya kita lihat dari movers pun yang naiknya menarik masih banyak kok. Masih ada yang naik 20%, 19%, 14%, 11%, seperti itu. Tugas kita tinggal mencari, itu ya, ibaratkan IHSG itu kayak rata-rata kelas. Tugas kita tuh mencari anak terpintar dalam kelas itu. Jadi kayak kalau misalnya kita menemukan anak terpintar itu, mau rata-rata jelek, ya nilai kita bakalan tetap bagus seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih belum mampu untuk trading di saham-saham yang seperti itu, ya lebih baik istirahat, lebih baik jaga psikologis, jaga modal, bisa digunakan untuk rehat dan belajar. Nanti ketika bursa sudah baik, udah bullish lagi, baru mulai trading atau investasi lagi seperti itu. Cuman kalau untuk investor jangka panjang, ya hal seperti ini tuh sesuatu yang wajar ya. Bahkan kemarin juga di sini juga turunnya banyak juga IHSG ini. Kalau misalkan kita cek juga waktu di sini ya, saya pakai bottoming yang ini, itu turun 11% waktu kemarin itu bulan 26 Agustus. Lalu kalau ini udah berapa persen nih? Pas 11% juga koreksinya. Apakah sudah selesai? Ya harapan saya pun juga seperti itu ya. Tuh, yang pasti kalau misalkan IHSG masih bertahan di atas EMA 200 ya masih oke sih. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol, ya itu yang bakalan kurang bagus. Tinggal disesuaikan aja sahamnya. Kalau misalkan IHSG baru turun, jangan pilih saham-saham yang korelasinya tinggi dengan IHSG, karena pasti bakal ketarik ke bawah. Bisa masuk ke saham gorengan dengan catatan kalau teman-teman sudah mampu. Tapi kalau misalkan IHSG baru bullish, bisa cari saham-saham yang bagus yang korelasinya kuat dengan IHSG. Yang pasti kalau pasar baru bullish tuh opsinya banyak. Cuman kalau baru bearish, bukan bearish sih, baru koreksi kayak gini, kita harus pintar-pintar memilih. Karena apa ya? Ya sebenarnya ini pisau bermata dua ya. Kalau misalkan teman-teman tahu kalau mau cuan di IHSG itu kan hanya bisa beli, tidak bisa short selling gitu. Jadi kayak sebenarnya kita tuh enak gitu, tinggal mengikuti bandar. Kalau misalkan bandar mau cuan sama dia tuh harganya harus diangkat. Beda sama bursa luar negeri atau kripto yang namanya short selling. Jadi kalau misalkan harga turun, itu mereka malah untung. Kayak misalkan kemarin saya lihat berita gitu, ada yang nge-short sellingin Tesla itu berapa ratus miliar dolar gitu. Itu kan lebih serem lagi ya kalau misalkan kita nggak bisa mengikuti ya. Artinya ada orang yang berganda harganya itu turun dengan tujuan untuk mencari untung gitu. Kalau misalkan di IHSG turun tuh ya biasanya buat nyerok di harga yang bagus. Harga yang bagus sudah angkat, take profit, turunin dulu, nanti ambil lagi, angkat lagi seperti itu. Kenapa? Karena kalau mau cuan di IHSG hanya bisa diangkat ke atas, tidak bisa short selling. Jadi artinya kalau bandar-bandar udah sepakat untuk cuan, IHSG itu bakalan diangkat lagi. Nah, kapan waktunya ya kita harus bisa melihat pasar seperti itu. Cuman yang pasti tugas kita sebagai trader itu menurut saya cuma 3 tadi kok. Punya posisi, terus jaga resiko, jaga psikologis, sama jaga modalnya. Tuh. Sesuaikan aja dengan keadaan sekarang. Kalau misalkan saya ulangi lagi ya, kalau misalkan belum mampu trading, jangan dipaksakan dulu. Selamatkan modalnya, lalu yaudah buat kegiatan yang lain seperti itu. Tapi kalau teman-teman masih mampu, ya masih menarik karena masih banyak saham yang bisa di trading kan seperti itu. Untuk support sekarang pakai EMA 200 di area 5721, resistennya di 5850. IHSG bakalan konsolidasi di situ dulu sebelum dia menentukan arah lagi ya. Semoga lebih cepat lebih baik ya. Kayak misalkan kemarin Bitcoin gitu kan, dia kan koreksi langsung 30% gitu dalam jangka waktu pendek. Ya sebenarnya itu enak juga ya. Kayak kalau mau koreksi ya selesainya cepat. Kalau mau uptrend juga gas cepat gitulah. Tapi kalau misalkan kayak IHSG ini kan harus ada bikin base lalu turun, bikin base lalu turun kayak gitu. Ya itu plus minusnya sih. Yang pasti tinggal disesuaikan aja dengan profil resiko masing-masing. Kalau kita lihat bursa dunia juga udah ada beberapa yang rebound, kayak Tokyo, lalu Shanghai, Singapura udah pada hijau-hijau hari ini. Dow Jones juga semalam ya berarti ya udah hijau juga walaupun hijau tipis seperti itu. Ya, itulah pasar penuh dengan dinamika ya. Tuh. Langsung aja sekarang kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja ya. Kita mulai dari Bank BRI. Hari ini dibeli cukup besar, 203 miliar. Nah,
Candlenya pun juga lumayan bagus. Oke, dia tidak terjadi divergen ya. Atau mungkin divergen, ya ini divergen juga sih, walaupun tidak terlalu kuat. Ini ya, dimana divergennya, nih, dia arahnya ke bawah, ini kan ke bawah sekali ya. Yang saya tarik garis ini arahnya ke bawah, tapi RSI-nya cenderung ke samping. Kalau misalkan RSI-nya ke atas, waktu dia ke bawah, saya yakin ini loncatannya bisa lebih dari 5%. Tapi divergennya tidak begitu kuat ya. Dia arahnya ke bawah, tapi RSI-nya ke samping. Seperti itu. Makanya dia pantulannya hari ini 3,86%. Cuman kalau saya lihat sebenarnya bagus juga kok ini. Dia ada volumenya cukup ya, di atas rata-rata, walaupun tidak terlalu besar. Lalu ada asing ambil barang 200 miliar itu. Lalu ada akumulasi juga. Saya ngeceknya pakai RTI di analitik, itu di paling bawah. Itu kan yang beli ZP, KZ, MS yang besar-besar ya. Tapi yang jual kecil-kecil. Jadi itu namanya akumulasi. Jadi hari ini ada akumulasi dari asing seperti itu. Dan dia sudah kembali ke level 4.000 lagi. Ya harapan saya Bank BRI ini bisa bertahan di 4.000, bahkan dia bisa rebound sih. Karena ya dia bakal mengangkat banget IHSG-nya. Tapi mungkin juga karena sudah sampai ke support ya, IHSG-nya sampai EMA 200, makanya saham-saham juga harusnya sih jatahnya dia rebound seperti itu. Kalau teman-teman percaya dengan itu, artinya sekarang udah di posisi support kuat dan dia akan rebound, setidaknya dead cat bonds atau lain sebagainya, ya teman-teman bisa manfaatkan, beli aja di saham-saham yang sudah di area demand-nya. Nanti ketika ada dead cat bonds, dia rebound, kalau ada pelemahan lagi, jual aja seperti itu. Nah, jadi kayak misalkan Bank BRI ini ya, dia udah kemarin low-nya sampai ke 3.800, lalu sudah naik lumayan juga. Kembali ke level 4.000 lagi. Dan kalau menurut saya, hari ini pembeliannya average di harga 4.021. Sebenarnya masih bagus juga ini ya. Artinya yang beli hari ini tuh rata-rata harganya 4.021. Dan kalau kita asumsikan yang beli hari ini adalah bandar, ya berarti average-nya bandar hari ini doang ya. Kita nggak tahu barang-barang terdahulunya. Tapi barang hari ini average-nya sekitar 4.021. Nah yang pasti dia udah kembali ke area 4.000 lagi. Itu kan saya bilang ada area demand, ini yang warna pink ini. Terus ada support klasik, ada support psikologis, ada EMA 200 juga. Seperti itu bisa digunakan area 4.000 sebagai support kuatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry, ya kalau menurut saya silahkan kalau mau entry, yang pasti pasang stop loss di bawah 4.000 seperti itu. Kalau misalkan dia jebol 4.000 ya bisa turun agak dalam. Kalau dari downtrend jangka pendek dia belum breakout sih. Ini ya. Pokoknya dia masih turun. Atau mungkin udah breakout, nggak tahu juga. Ya harapannya polanya seperti ini ya. Ini kalau misalkan benar-benar polanya seperti ini ya, ini bagus banget. Ini namanya falling wedge dan harusnya dia bakalan rebound. Reboundnya setinggi ini. Nah, seperti itu. Kalau by teori dia ada target rebound ke arah 4340. Masih 8%, lumayan. Yang pasti itu batasi resiko aja di bawah 4.000. Kalau misalkan teman-teman mau masuk, misalkan sekarang masuk gitu ya, besok pagi beli di harga 4.030, 4.020 atau 4.000 itu silahkan. Nanti kalau ada rebound bisa di hold, pasang trailing stop biar cuannya tidak hilang. Seperti. Tapi kalau misalkan dia kembali jebol di bawah 4.000, lebih baik kalau menurut saya exit dulu. Batasi resiko, jaga resiko. Itu aja. Tuh. Lanjut kita ke Bank BCA yang dibeli asing tapi tidak terlalu besar ya. Ini juga Bank BCA baru membuat base kalau saya lihat. Udah jebol 32.000-nya, lalu dia geraknya ke samping. Udah di bawah EMA 200 juga. Ini ya, dia udah jebol di sini dengan volume yang besar waktu di sini nih. Dia ini sampai low-nya 37.25. Ini ya. Dia jebol EMA 200 lalu mencoba kembali, tapi sekarang udah di bawahnya lagi. MACD-nya udah mengarah ke bawah, terlihat mau dead cross ya. Ini bahkan udah dead cross, histogramnya udah ke bawah. Jadi mungkin Bank BRI tadi bisa ngangkat, tapi BCA-nya malah bakal turun ini. Tadi saya lupa ngecek untuk Bank BRI MACD-nya. Nah ini ya, MACD-nya BRI udah golden cross, histogramnya juga udah mengarah ke atas. Harusnya jangka pendek ini dia ada potensi untuk naik dulu. Itu untuk Bank BRI. Makanya bisa dimanfaatkan kalau cari cuan tipis-tipis. Tuh. Tapi kalau untuk uptrend
masih menunggu konfirmasi lagi. Tapi kalau dead cat bounce harusnya ada. Sedangkan untuk BBCA, nah ini dia baru aja mulai fase koreksinya ya. Setelah histogramnya turun terus, sekarang udah merah, lalu udah dead cross juga garis MACD-nya. Seperti itu. Kalau menurut saya ini bakal ada arah koreksi untuk dari bank BBCA ini. Sepertinya seperti itu. Arah untuk support terdekat di sekitar 3825. Ini ada support di situ. 3825 sampai 31.000 lah. Itu ada support dia ya. Tapi kalau misalkan jebol 3825, dia mungkin bisa kembali ke 30.000 lagi. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Dan nanti kalau misalkan di 30.000, harusnya itu bakalan jadi area kuat. Cuman yang perlu kita lihat adalah ketika dia di bawah 30.000, dia berada di bawah EMA 200. Itu agak bahaya sebenarnya. Tuh. Yang pasti batasi resiko aja lah. Tapi kalau misalkan dia koreksi, ya hati-hati aja. Karena masih dia mau dead cross ini ya. Tapi nggak ada divergent, nggak terjadi aneh-aneh. Ya koreksi wajar lah mungkin. Ini juga bisa aja polanya rising wedge. Nah, bentuknya kan kayak gini ya. Seperti itu. Setelah dia koreksi, rising wedge atau bearish flag atau apalah itu, dan sepertinya sudah breakout. Jadi dia mungkin bisa koreksi lagi. Tuh. Hati-hati dulu aja kalau untuk bank BCA. Ini kalau menurut saya, tapi bebas kembali ke teman-teman yang punya barang. Tapi kalau buat jangka panjang sih nggak masalah. Kalau teman-teman niatnya investasi jangka panjang tuh, volatilitas jangka pendek itu nggak perlu dihiraukan ya. Selama masih uptrend tuh masih tidak masalah. Tuh. Ini untuk bank BCA. Jaga resiko aja kalau misalkan dia nanti ada koreksi. Next kita ke tebik yang terus konsisten diakumulasi oleh asing. Ini kalau saya pakai Stockbit terus lihat pakai indikator foreign flow, saya yakin udah ke atas banget ini foreign flow-nya ini. Karena hampir setiap akhir-akhir ini ya, ada 2 mingguan atau semingguan saya bikin konten tuh, TBIG itu selalu masuk di net foreign buy. Artinya dia akumulasi terus-terusan sama asing ya. Dia juga masih bagus. Ini kalau menurut saya tinggal tunggu breakout aja. Kalau misalkan dia bisa breakout ini, harusnya bakalan cakep. Nah, misalkan gini ya, itu nanti ada potensi ya all time high pasti. Kesini dulu 2860, kalau bisa breakout lagi harusnya lebih cakep itu. Tuh, kemarin juga dia udah koreksi dari divergennya ya. Ini kan dia arahnya ke atas. Arahnya ke atas, tapi di RSI arahnya ke bawah. Makanya terjadi koreksi. Nah, ini ya, ini divergent. Lalu setelah itu dia koreksi, turun. Harapannya divergennya udah selesai. Dan sekarang siap comeback ke atas lagi. Seperti itu. Cukup menarik sebenarnya untuk TBIG ini. Dia juga sudah tidak membuat low baru ya. Terakhir low-nya sampai 2400. Seperti itu. Kalau menurut saya masuk di 2500 masih oke sih untuk TBIG ini. Untuk target ya kesini dulu sekitar 2850. Tapi kalau bisa breakout 2850 ya tinggal ikutin trennya aja. Selama trennya belum patah, nggak usah dijual-jual, hold terus aja. Volumenya pun juga cukup bagus ya waktu kenaikan ini. Saya cek apakah ada akumulasi. Hari ini ada akumulasi juga dari broker CSR XDP. Ini mungkin masuk ke big accumulation mungkin ya. 3 teratasnya ada akumulasi. Bagus TBIG ini. Dilihat dari tanda-tandanya ya, ketika dia diakumulasi asing terus seperti itu. Lumayan oke kalau misalkan teman-teman masih dapat di 2500. Untuk resiko atau stop loss mungkin bisa pasang di bawah 2400 gitu aja. Untuk target ke 2800 dulu. Kalau misalkan kita lihat dari MACD juga calon-calon golden cross. Ya, dia bentar lagi udah ada tekuan-tekuan ini, calon mau golden cross. Dari histogramnya juga udah mengarah ke atas setelah dia kemarin koreksi, habis divergent, lalu dia koreksi. Nah, ini sekarang dia udah mulai ngarah ke atas kan ini, si histogramnya. Udah ada tanda-tanda pembalikan arah sih. Nah, tiba-tiba aja ada kayak candle 5%, 10% kayak gitu. Apalagi TBIG ini lumayan juga ya dia capital gain-nya. Ini 20%, di sini 10%, 5%, 4%, 7%, itu kan enak gitu saham-saham yang kayak gini. Dia juga habis masuk indeks ya, itu karena diakumulasi asing, karena dia habis masuk indeks MSCI seperti itu. Bagus kalau menurut saya, TBIG ini masih oke untuk di hold kalau teman-teman punya barang. Kalau mau masuk tinggal disesuaikan. Next kita ke Unilever yang hari ini dia mantul. Nah,
Oke, divergent nggak ada ya dari RSI-nya. Mungkin ini bisa juga dead cat bounce karena dia sudah mantul. Oh, divergentnya ada, tapi kecil sekali, jadi tidak terlalu kuat ya. Dimana nih, ini arahnya ke bawah, yang garis warna hijau ini ya, dia masih ke bawah, sedangkan RSI-nya sudah ke atas. Nah, makanya setelah itu dia rebound. Setelah ada candle 3% kemarin, dia rebound. Hari ini pun candlenya juga lumayan oke, tapi volumenya masih kecil seperti itu. Sebenarnya masih agak riskan kalau mau trading di Unilever. Kenapa? Karena ya dia masih downtrend. Takutnya ini cuma dead cat bounce doang untuk turun lebih dalam seperti itu. Tapi kalau teman-teman memanfaatkan pantulan ini, ya silahkan aja, tidak apa juga. Cuman kalau untuk hold panjang, kalau menurut saya Unilever ini masih perlu konfirmasi. Nanti setelah dia misalkan dia bisa breakout resisten atau breakout trend downtrend channel ini, itu bakal lebih bagus. Tapi kalau teman-teman berani spec buy, beli sekarang waktu dia downtrend juga bebas juga, kembali ke teman-teman sendiri, karena dia juga sebenarnya udah deket sama supportnya ya. Ini di area-area waktu Covid kemarin tuh kan dia rebound di sini 5.600 sampai 5.500. 5.500 dia rebound, dan kemarin dia rebound lagi di 5.500. Nah, takutnya kalau ini dead cat bounce, ini adalah pantulan karena dia baru kena support, mantul lalu turun lebih dalam. Itu takutnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ya harapannya dia bisa naik lalu breakout downtrend channel ini. Karena sebenarnya dia juga udah mulai diakumulasi asing beberapa minggu belakangan ini. Hari ini pun juga ada big accumulation ini harusnya dari broker KZ ini. Saya ngeceknya pakai RTI ya. Tuh, lumayan oke sih. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman mau beli, pasang stop lossnya di bawah 5.400 ini. 5450 lah. Ini kan low-nya di sini ya. Kalau beli besok, pasang stop loss di bawah sini ya. Setelah itu manfaatkan dead cat bounce ya. Mungkin bisa sampai sini sih 6.000. Dia bisa aja nge-retest 6.000 karena setelah dia jebol 6.000 belum di-retest. Ya sebenarnya ada di-retest di sini sih. Oh belum, ini baru 5875. High-nya yang candle ini baru 5875. Jadi mungkin dia bisa aja rebound ke 6.000 lalu turun lebih dalam. Itu kalau skema koreksinya. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 6.000, itu bakalan cakep sekali. Kalau nggak nanti di 6.000 dia bisa bikin bawah lagi buat membuat double bottom pun bisa juga seperti itu. Tapi kalau kita lihat gambaran besarnya, ya memang dia ini masih downtrend dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang sih dia masih uptrend ya. Dia dari harga Rp800, sekarang dia patah trennya tuh di sini nih, 14 Oktober 2019 patah tren terus habis koreksi. Dan kalau menurut saya dia koreksi dari ini ya, inverted head and shoulder besar, head and shoulder besar ini. Kita pakai weekly candle-nya. Nah, mungkin neckline-nya di sekitar sini ya. Ini kan ada shoulder kiri, ini head-nya, ini shoulder kanan. Lalu kemudian di sini tuh kecepatan corona ya, akhirnya dia jebolnya di sini. Tuh. Dan harusnya ini sudah habis target dari head and shoulder-nya. Sebentar. Sebenarnya kalau by teori sih sampai 4.300 ya. Tapi nggak tahu juga apakah dia bisa ke sana. Cuman kalau misalkan Baber sampai 4.300 ya agak dalam juga sih sebenarnya ya. Tapi kita lihat aja ini. Ini kalau menurut saya masih 50-50 sih. Kalau buat entry manfaatkan dead cat bounce aja. Kalau buat hold jangka panjang menurut saya masih butuh konfirmasi banyak. Kalau amannya sih setidaknya dia masuk MA20 atau MA50 itu bakalan lebih oke. Tapi kalau menurut saya ini skenario bakal kayak gitu. Dia juga mau golden cross juga kan. Histogramnya menguat, calon golden cross, ya mungkin itu dia dead cat bounce karena udah divergent juga. Seperti itu. Oh, ini masih weekly ya. Kita pakai yang daily. Nah, ini. Mungkin ini malah udah golden cross ini Unilever ini. Pasti jangka menengahnya bakal ada pantulan ini si Unilever nih ya. Tuh. Bisa dimanfaatkan kalau teman-teman cari dead cat bounce-an. Mungkin sampai sekitar 6.000 lah. Kalau 6.000 dia turun lagi, lebih baik keluar dulu taking profit ya. Tapi kalau misalkan 6.000 bisa breakout, dia bisa ke sini mungkin sekitar 6.225 sampai 6.500-an. Tuh, nanti dilihat aja dia bergeraknya gimana. Dan nanti bakal kita cek. Tapi kalau misalkan dia bisa membuat pattern-pattern pembalikan arah ya, entah bikin double bottom atau misalkan dia bikin cup and handle
Nah, itu nanti bakalan lebih menarik sih. Tapi kalau sekarang masih riskan. Tuh. Itu untuk Unilever. Sekarang kita masuk yang dijualin oleh asing. Bank Mandiri kemarin udah kita cek, Pegas saja. Kayaknya ini Pegas ini sudah sampai target penurunannya ya. Bukan target penurunan sih, dia udah sampai ke support kuatnya lagi. Kemarin waktu di sini kan saya bilang konten, saya bilang Pegas ini target penurunannya atau support kuatnya di area 1050 dan ternyata hari ini tersentuh 1050. Tapi kalau saya lihat dari dalamnya, ini saya cek pakai RTI ya, masih ada big distribution, artinya masih ada yang jualan. Ini kalau menurut saya masih riskan sih kalau masuk sekarang ini. Walaupun divergence sudah terlihat ya, tapi harusnya nanti konfirmasinya kalau ada tekuan alias ada candle naik, terus ini nanti dia bakal tekuk ke atas. Nah, itu nanti divergennya berhasil, terus bakalan ada pantulan-pantulan jangka pendek seperti itu. Tapi kalau dilihat dari analitiknya alias broker summary-nya juga masih ada big distribution besar sekali nih dari broker CG, jualan 19,7 M lot, yang beli CP 7,4 doang. Kelihatan sekali ya ada distribusi tuh. Tapi kalau baiknya, kabar bagusnya dia udah sampai support kuatnya seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti 1050 ini dijebol, ya dia bisa sampai ke sini sekitar 925 ini untuk si Pegas ini. 925 itu bakal jadi support kuat juga. Dia pernah mantul di sini, lalu pernah mantul di sini juga seperti itu. Jadi untuk sekarang support terdekat 1050 ini dia di support. Lalu kalau misalkan dia jebol bisa ke 1000, kalau masih jebol lagi bisa ke 925. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen average down atau masuk ke Pegas, itu bisa gunakan angka-angka tadi buat nyicil. Misalkan di 1055 ini masuk 20% dulu. Nanti kalau misalkan dia jebol ke bawah, di 1000 masuk 30% dulu. Nanti kalau misalkan dia masih jebol lagi 925, masuk 50% ya, seperti itu. Tuh. Untuk arah ke atas saya belum lihat sih, belum ada tanda-tanda juga. Karena ini histogram masih ke bawah, MACD juga habis dead cross, masih mengarah ke bawah. Cuman dia mungkin harapannya ini doang ya, ada rebound dari divergent, udah masuk area oversold juga. Jadi memang biasanya untuk indikator leading ini biasanya untuk tren jangka pendek ya. Jadi kalau misalkan dia udah masuk oversold atau misalkan kita pakai stochastic udah golden cross tapi MACD-nya dead cross, nah itu biasanya jangka pendek ada pantulan tapi arahnya masih ke bawah. Seperti itu. Itu untuk Pegas. Next kita lanjut ke yang merah-merah. Nah, ini saya mau ngecek Lucy. Kayak kemarin banyak yang nyangkut. Mungkin bukan ngecek ya, ini saya mau mengingatkan aja. Saham IPO itu tidak semanis itu teman-teman. Kalau udah kayak gini kan repot juga ya. Dan ini kenapa harganya bisa di 45? Karena kalau setahu saya yang kan IHSG itu ada papan akselerasi kalau nggak salah atau apa gitu ya. Dan saham-saham yang di papan itu tuh bisa harga di bawah Rp50. Makanya kenapa dia sekarang bisa sampai 45 harganya. Bahkan hari ini pun juga turunnya 10%. Lebih dari ARB ya. Kalau ARB itu kan 7% ya. Di hari ini turunnya 10%. Inilah yang mau saya ingatkan, hati-hati kalau belum punya ilmunya. Kalau misalkan teman-teman sudah punya ilmu masuk ke saham IPO, ya silakan. Tapi kalau misalkan dibanting kayak gini kan sakit juga kan. Terus juga untuk tahu kapan reboundnya pun saya nggak tahu juga. Kalau misalkan kita mengharapkan fundamental, apa yang bisa kita harapkan dari fundamentalnya Lucy gitu loh. Kita lihat 2019 pendapatannya minus, aset utangnya sama kayak modalnya, alias 1:1, DER-nya 100% ya, atau DER-nya 1. Book value-nya cuma 4. Nah, nanti kita lihat di nganunya aja. Ini ya, di rasio-rasionya. PER-nya negatif 65, PBV-nya 11 kali. Dan DER-nya 104%, cash rasionya tinggal 20%. Tuh, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lebih hati-hati aja dengan yang namanya saham IPO karena belum teruji. Kalau misalkan kemarin ada yang namanya IPO lalu naik ratusan persen, ya itu mungkin ya hoki aja lah, atau kalau enggak memang mau diangkat sama bandarnya. Tapi kalau misalkan kayak gini, ya sebenarnya orang-orang tuh bisa memanfaatkan untuk menjual saham yang jelek. Misalkan contoh saya ini pemiliknya Lucy gitu. Saya pemiliknya 5253 ini.
Terus saya tahu usaha saya ini minus terus, udah mau bangkrut dan lain sebagainya, tapi saham saya itu banyak sekali di sana. Nah, saya mau jual ke orang-orang, nggak ada yang mau beli. Akhirnya gimana cara saya keluar? Saya jual di pasar, saya jual ke publik gitu. Saya IPO kan, lusinya dapat duit, habis itu sahamnya saya jual biar aset saya kembali ke uang lagi. Setelah itu apa? Ya udah, nggak ada yang punya lagi lusi ini, udah didistribusikan ke masyarakat. Itu bisa jadi skenario juga kalau misalkan orang punya saham yang jelek. Jadi apa ya? Kalau menurut saya berpegangan pada fundamental dan katalis itu tetap perlu kok teman-teman. Jadi trading pun tidak hanya teknikal ya. Makanya kenapa selalu saya bahas itu ada teknikal, ada bandarmologi, akumulasi distribusi, lalu ada fundamental, lalu juga ada katalis. Karena ya menurut saya kita menganalisa itu kalau lebih detail bahkan lebih bagus. Dan cara saya menganalisa seperti itu. Teknikalnya apakah bagus atau tidak. Bandarmologinya apakah dia sedang diakumulasi atau distribusi. Fundamentalnya apakah saham yang bagus. Terus terakhir tadi katalisnya apakah ada story itu. Kayak misalnya kita lihat MPPA, MLPL, LPPF itu kan baru gila-gilaan ya. Karena dia baru ada cerita sama Gojek itu. Masa dari harga 50 sekarang harganya udah 1000 MPPA itu. Tapi ya hati-hati aja gitu. Itulah saya pengen mengingatkan aja, hati-hati teman-teman, hati-hati kalau belum punya ilmu untuk ke saham-saham seperti ini. Ini yang mau dicek apa saya pun nggak tahu juga ya. Pakai Fibonacci nggak bisa, pakai MACD belum keluar, RSI-nya juga belum keluar, stokastik juga pasti belum keluar, teknikal juga mau dibaca apa kayak gitu. Jadi kayak kalau beli saham IPO itu kayak benar-benar mengundi nasib lah seperti itu. Kecuali memang teman-teman tahu ada info dari orang dalam ya, misalkan orang tuanya teman-teman itu direkturnya Lucy gitu, terus teman-teman dibilangin, nah beli Lucy all in nggak apa-apa, itu nanti mau digoreng naik 1000%, nah itu ya nggak masalah gitu. Atau misalkan gimana lah itu. Tapi kalau misalkan kan Lucy ini kan nggak tahu juga pembelinya siapa ketika dia itu IPO kan, jadi nggak tahu dia itu dia distribusi atau akumulasi. Cuman kalau udah kayak gini ya mau gimana lagi. Lebih serem, apakah dia bisa sampai 0 rupiah nggak tahu juga ya saya. Cuman kok saya lihat ini perusahaan kurang bagus sekali. Terus kalau misalkan teman-teman tanya, wah saya udah nyangkut nih nggak bisa keluar harus gimana? Kalau menurut saya setidaknya teman-teman harus belajar. Artinya diambil hikmahnya lah, jangan sampai mengulangi kesalahan 2 kali. Kesalahan 1 kali itu ya udah gitu, itu namanya belajar. Tapi kalau kesalahan sampai 2 kali ya itu namanya kurang pintar, seperti itu. Jadi ya saham-saham kayak gini ditungguin aja kalau mau ditungguin, karena mau di cut loss pun juga nggak bisa kan, dia sampai nggak ada yang beli lagi. Oh masih ada yang beli itu di harga 45 tuh, seperti itu. Hari ini pun juga. Nah cuman kabar baiknya ya, hari ini ada yang akumulasi dari broker RB. Hari ini terjadi akumulasi, ini big akumulasi harusnya. Seperti itu. Apakah mau diangkat? Saya nggak tahu juga. Kita lihat aja besok. Itu untuk Lucy. Next kita cek BRPT, BRIS. Kita BRPT dulu ya. Nah BRPT ini sebenarnya dia sampai ke support kuatnya lagi sih. Ini adalah Fibonacci 0,618. Walaupun kalau sekarang dia udah jebol ya. Nih, saya tarik dari swing sini sampai ke sini. Nih, tapi dia udah close di bawahnya untuk si BRPT ini. Kalau sebelumnya dia di sini dia rebound. Reboundnya pun kuat banget ini. 11% sama 15%. Setelah itu di sini dia rebound lagi 5%, 2% dan seterusnya. Di sini dia rebound lagi 6%. Nah, ini yang dimaksud dengan teori apa ya? Teori jebol resisten lah. Semakin sering di retest itu bakalan semakin rentan untuk jebol. Kenapa ya? Karena semakin banyak terjadi transaksi di sini. Jadi misalkan di sini saya pernah beli, terus sudah saya TP, terus di sini saya beli lagi, saya TP. Seperti itu. Ya intinya adalah ketika suatu support atau resisten itu di retest 2 kali, 3 kali itu bakal semakin lemah dia. Makanya kenapa ada yang namanya pattern cup and handle, karena itu kan cup handle itu kan sebenarnya dia ngeritest neckline 2 kali kan, seperti itu kayak, makanya kenapa ada pattern itu kan berhubungan. Dan kalau untuk sekarang saya lihat BRPT ini udah jebol dia dari Fibonacci 0,618 ya. Untuk volumenya pun juga besar juga,
volume jebolnya ya. Dia hampir ARB, turun 5%. Lalu hari ini terjadi big distribusi besar sekali nih dari broker OD ini. Dia jual 27 juta, yang beli CC, YU, YP sekitar 4 jutaan doang. Ini dia candle jebol, volume ada, distribusi kurang bagus sih sebenarnya untuk BRPT ini kalau saya lihat ya. Seperti itu. Dan karena dia jebol, kalau dari Fibonacci support selanjutnya di sini di 775 ini. Kalau dari Fibonacci ya. Tapi kalau bukan dari Fibonacci ya kita bisa pakai support klasik sekitar 840 nih, masih ada support. Next ada di sini 815 ini ada support juga. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Kalau menurut saya sih lebih baik keluar dulu. Bisa aja nanti dia retest ke 885 terus turun lebih dalam, bisa juga. Tapi nggak tahu juga. Dan kayaknya ini dia penannya sudah gagal sih. Entah penan atau bukan ya ini ya. Tapi sepertinya sudah jebol. Nih, saya sambungin dari yang sini ke sini. Nah, hari ini dia jebolnya. Oh, enggak ding, udah di sini. 17 Mei dia jebol, sempat pullback, lalu sekarang jebol. Ini agak kurang bagus kalau menurut saya view-nya ke BRPT. Jadi teman-teman kalau setuju atau cocok dengan analisa ini bisa mulai kurangi porsi dulu lah setidaknya. Misalkan kurangi 50% dulu, nanti di bawah average down lagi atau gimana, atau bahkan keluar semua di bawah masuk lagi juga bisa seperti itu. Untuk support kuatnya tadi bisa pakai 786 tadi ya, di area sini sekitar 775 itu supportnya BRP. Nanti bisa lihat-lihat dulu di 775 bagaimana dia bereaksi seperti itu. Next kita lanjut ke Breeze yang turun banyak. Ini udah saya ingatkan dari kemarin-kemarin ya. Breeze ini udah agak serem. Bahkan dia jebol EMA 200 hari ini. Ini kurang bagus banget sih kalau menurut saya sih si Breeze ini ya. Dia setelah kemarin koreksi, terus dia konsolidasi, udah breakout downtrend, konsolidasi, drop, base, drop. Nah, ini dia jebol di sini. EMA 200-nya pun bahkan tidak kuat menahan. Walaupun kemarin saya ngecek udah deket EMA 200 harusnya ada pantulan, tapi ternyata tidak ya. Jadi mungkin skenario dia bakal ada pullback untuk melintas EMA 200 seperti itu. Nah, untuk support selanjutnya yang kuat itu sebenarnya di area sini. Kalau untuk si Breeze ini ya. Nah, ini ada area demand di area 1600 1550 sampai 1160 itu area base-nya Breeze. Kalau menurut saya kalau misalkan mau average down, kalau teman-teman nggak kuat cut loss, mau average down bisa di area situ, itu bahkan lebih aman. Untuk sekarang masih kurang bagus banget sih. Histogramnya ke bawah, MACD-nya ke bawah, terus juga ya itulah semuanya lah. Tapi bagusnya, nah ini ada, kita selalu punya dua sisi gitu ya. Tinggal kita nanti bagaimana membuat plan-nya aja. Ini cuma analisa atau pertimbangannya. RSI-nya udah masuk oversold. Jadi mungkin kalau menurut saya skenario dia bisa ada dead cat bounce dekat-dekat ini. Mantul entah ke garis EMA 200 atau rebound dari sini 1575, 1600-an tuh bisa juga karena udah masuk area oversold. Dan di area oversold penurunan tuh pasti bakal semakin berkurang, semakin terjaga seperti itu. Semakin lemah penurunannya, semakin terbatas. Nah, itulah dia. Tapi untuk konfirmasi kembali uptrend belum tahu juga. Jadi lebih baik nanti lihat aja apakah dead cat bounce atau pembalikan arah. Yang pasti kalau menurut saya area aman, area demand dari Breeze ini di sekitar sini. 1575 atau 1550 tadi sampai 1150 seperti itu. Itu untuk Breeze. Next kita cek dulu ya broker summary-nya. Hari ini ada akumulasi, bukan akumulasi sih, netral ini kayaknya. Yang jualan 7,2 M, yang beli 7,9 M. Netral hari ini, tidak ada akumulasi ataupun distribusi. Next kita cek TINS mungkin ya. Nah, TINS ini udah dekat 1500, di hari ini closingnya di 1500 juga. Ini sebenarnya area buat buy ya, tapi kok saya lihat tanda-tandanya kok masih belum ada harapan untuk kembali rebound ya. Jadi lebih baik teman-teman hati-hati. Kalau misalkan mau spek buy, silahkan, tapi stop loss harus ketat. Kalau dia jebol 1500, wajib exit. Itu kalau menurut saya. Toleransi bisa sampai ke sini lah, sekitar sini.
Kok panjang juga ini shadownya ya. Ya toleransi bisa sampai sini 1385 ini toleransi itu. Tapi kalau dia jebol 1500, kalau menurut saya sih lebih baik keluar dulu. Dan kalau dilihat dari arah-arahnya ya, harusnya dia masih bakal lanjut koleksi sih. Seperti itu. Nih, karena dia baru dead cross, MACD-nya dead cross, histogramnya mengarah ke bawah, RSI-nya juga downtrend mengarah ke bawah. Ini kurang bagus sih. Mungkin ya bisa tunggu di dekat-dekat MA200 itu di area 1370 seperti itu. Yang pasti kalau menurut saya, ini menurut saya ya, kalau dia jebol 1500 lebih baik keluar dulu. Kalau teman-teman mau hold silahkan, tapi kalau misalkan mau exit juga silahkan. Yang pasti kalau menurut saya toleransinya Sitins itu 1500 seperti itu. Hari ini juga volumenya masih kecil ya. Kita lihat aja besok apakah dia rebound dari 1500 atau enggak. Tapi kalau teman-teman mau spek buy di 1500, karena kemarin pun di 1500 dia reboundnya cukup kuat juga ya. Seperti itu. Kalau teman-teman mau spek buy, stop loss harus sangat ngantri di 1500 atau 1505, terus stop loss misalkan taruh aja di 1480 gitulah. Pasang berapa tick itu. Tuh. Dan kalau misalkan kena stop loss, yaudah wajib keluar. Seperti itu. Next kita cek Antam kali ya. Medco dulu deh. Medco ini juga masuk losers. Gagal ternyata. Padahal kemarin saya berharap si Medco ini bisa bikin inverted head and shoulder ya. Biar ada pemanis ketika pasar jelek. Ini kan shoulder kiri, walaupun agak cacat shoulder kirinya. Terus ini headnya, ini shoulder kanan. Dia udah sempat sampai 775, tapi nggak berhasil breakout ya. Dan akhirnya nyungsep. Nyungsepnya pun volumenya juga lumayan. Ini masih di calon-calon dead cross juga. Seperti itu. Ya harapannya ini adalah koreksi sementara lah. Dia pun juga sebenarnya masih tertahan support ya. Supportnya kan di sini nih, dia mantulnya 670 ini. Hari ini dia closing di 675. Harapannya ini koreksi sementara setelah penaikan. Tuh, tapi kalau misalkan dia jebol 670, ya agak wassalam sih. Next supportnya di sekitar sini, sekitar 610. Hati-hati aja. Padahal kemarin kalau misalkan dia bisa breakout inverted head and shoulder ini bakalan cakep banget ini untuk si Medco ini. Tapi ternyata gagal. Jadi kalau menurut saya lebih baik hati-hati. Pasang stop loss untuk di bawah 670. Next kita ke Antam. Yang hari ini juga turun. Lumayan juga ya. Dia kembali ke 2270 lagi bahkan. Dengan volume kecil ya. Tuh. Candle besar, volumenya kecil. Dia udah berada di angka 2270. Kembali lagi ya. Setelah kemarin dia breakout, ada rally kecil, nutup satu gap doang. Gap yang di 3000 belum ditutup ternyata. Tuh, karena harga nikelnya kemarin juga cup handle-nya nyungsep lagi. Nggak jadi pembalikan arah ya. Seperti itu. Ya kalau menurut saya tinggal cek harga cup handle-nya, harga cup handle lagi. Harga nikelnya aja untuk si saham-saham komoditas seperti itu. Untuk support, kalau mau tanya support kuat ya sebenarnya di sini 2100-an ini itu support kuatnya si Antam. Tapi kalau berkaca dari Breeze pun bisa jebol juga. Jadi ya bisa juga si Antam ini jebol juga 2100 tuh. Dan kalau 2100 dia jebol, menurut saya tidak ada alasan untuk hold. Lebih baik keluar dulu. Karena takutnya dia bisa nutup gap di sini nih, 1500 nih. Bakalan dalam banget nih kalau dia sampai 1500 ya. Nih. Ini kan dia masih ada gap di 1500 ini. Walaupun gapnya kecil ya. Ini high-nya 1570, ini low-nya 1590. Ada 20 poin di sini ada gapnya. Dia mungkin bisa nutup gap, kalau enggak nanti kena EMA 200 ya. Seperti itu. Ini untuk Antam. Kalau mau spek buy atau area kuat buy di area 2100. Tapi kalau jebol 2100 wajib exit dulu. Itu untuk Antam. Next kita cek yang hijau-hijau, siapa tahu ada yang menarik. Apa ya? Kita cek era aja. Era dari rebound ini. Dari supportnya di area 580. Kalau nggak salah saya pernah bikin konten sekitar sini ya.
Ini jadi support 580, toleransi yang era ini kan di bawah 580. Dan dia rebound 2 kali di sini. Shadownya panjang-panjang dan sekarang arahnya ke atas. Era ini masih menarik kalau misalkan teman-teman lihat ya. Jadi MACD-nya pun juga masih mengarah ke atas, RSI pun juga mengarah ke atas, masih bisa bertahan lah si era ini. Dan kalau menurut saya ini dia baru bikin sebuah base untuk uptrend, entah dia bikin flag atau gimana. Nah, itu saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti saya lihat si era ini masih bagus. Hari ini pun ada volume juga tuh. Dan menurut saya kalau misalkan dia bisa breakout 640 itu bakalan cakep sekali. Minimal dia bisa ke berapa ya? 700 lah minimal kalau dia bisa breakout 640 ini. Si era ini masih oke sekali ya. Seperti itu. Histogram juga mengarah ke atas, MACD-nya calon golden cross. Masih cakep lah ini. Dia juga bikin pattern flag ya, bullish continuation. Tuh. Kalau menurut saya kalau misalkan teman-teman sudah punya barang di area 580, hold aja. Nanti lihat ketika di 640 kalau dia berhasil breakout, hold crash wajib, itu perjalanan ke 700 kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil breakout, ya mungkin bisa turun lagi gitu, membuat satu low lagi. Nah kalau bikin satu low lagi, bisa masuk di area 580, itu bakalan bagus untuk si era. Tapi kalau teman-teman mau buy on breakout, yang walaupun agak riskan ya, tapi kalau teman-teman tetap mau ya silahkan juga, bisa beli di area 640. Habis dia breakout 60, lalu retest 640, bisa masuk di situ. Itu untuk era. Yang pasti batasi resiko aja. Nah, next kita ngecek Arto. Ini juga dari Euphoria Goto, Gojek Tokopedia. Karena ini kan punyanya Gojek ya, si Arto ini. Kalau nggak salah dia habis dibeli sama Gojek buat bank digitalnya GoPay. Hari ini ada akumulasi, sepertinya akumulasi walaupun kayaknya netral sih. Yang jualan juga besar, yang beli juga besar. Yang jual 3,4 M, yang beli 3,8 M. Jadi mungkin netral, bukan akumulasi. Tuh, tapi kalau dilihat dari volumenya bagus. Histogramnya juga mengarah ke atas. MACD juga calon dead cross lagi, mau golden cross. Seperti itu. Untuk dari RSI-nya pun juga masih sehat ya. Dia masih mengarah ke atas juga, sama kayak atasnya. Memang kemarin setelah terjadi divergent di sini, dia langsung koreksi dan ini mungkin membuat yang namanya bullish pennant. Seperti itu. Nih. Yang seperti saya garis nih ya untuk si Arto ini dengan support di area 10.000. Tuh. Dan dia udah rebound, hari ini reboundnya pun cakep juga 5%. Dan kalau misalkan si Arto ini berhasil breakout bullish pennant-nya, ini entah symmetrical triangle atau bullish pennant atau mau apalah, bebas ya ini nyebutnya apa. Yang pasti saya lihat segitiga di sini. Dan kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas, bakalan cakep sekali sih ini si Arto ini. Tuh. Dia juga sepertinya divergent ya ini. Area ke bawah tapi area ke atas untuk dari MACD-nya. Tuh. Tanda-tanda calon ngegas lagi sih yang kayak gini nih. Tapi kita lihat aja. Yang pasti batasi resiko. Kalau menurut saya toleransinya si Arto ini ada di 10.000. Kalau dia jebol 10.000, mendingan keluar aja. Tidak ada alasan untuk menghold. Takutnya cuci piring di atas ya. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout sini, mungkin kalau besok ada di sini ya. Kalau misalkan dia ke sini, breakout 11.500 lah. Amannya 11.500. Nih, 11.425. Kalau dia bisa breakout di situ, ada potensi dia melanjutkan penguatan. Seperti itu. Yang pasti jaga resiko aja. Kalau mau entry ya support terdekat di sini 10.475, untuk support kuatnya di 10.000. Mungkin bisa nyicil kalau takut ketinggalan ya. 10.450 ini masuk 50%, di 10.000 masuk 50%. Tapi kalau dia sampai ke 10.000 lagi ya harusnya penannya ini gagal sih. Jadi ya tinggal dilihat aja besok kira-kira skenario-nya dia seperti apa. Yang pasti ini saham masih punya cerita karena mergernya Goto itu ya, Gojek Tokopedia. Kenapa namanya nggak Tokek ya? Tokopedia Gojek. Tuh, nggak tahu lah itulah. Sorry yang lawak. Oke, itu aja mungkin konten untuk hari ini. Yang pasti pesan saya adalah jaga itu tadi 3 tadi. Jaga psikologis, jaga modal, jaga resiko. 3 hal itu kalau misalkan teman-teman bisa jaga harusnya
di pasar seperti ini masih tetap bisa bertahan. Kalau teman-teman udah punya ilmu untuk trading di saham gorengan, saham-saham yang masih bisa bertahan di dalam keadaan kayak gini, ya silahkan tetap trading aja. Tapi kalau belum mampu, lebih baik istirahat aja. Daripada psikologinya rusak, modalnya hilang, resiko tidak terjaga, lebih baik istirahat dulu aja. Karena sebenarnya tidak melakukan apapun itu juga bagian dari trading. Tidak melakukan apapun itu juga trading. Nah, itu dia. Jadi ada saatnya kita harus membeli, ada saatnya kita harus menjual, ada saatnya kita harus menunggu. Entah menunggu untuk naik atau menunggu koreksinya selesai. Seperti itu. Yang pasti 3 hal itu tadi. Oke. Mungkin itu aja untuk konten hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja di komen YouTube atau di Instagram. Insya Allah kalau misalkan saya sudah ada waktu, pasti saya balas. Seperti itu. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.